Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Worohayu Kusmaningrum, NIM 530102000107, kelas SPIA, akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu menjalankan tugas dengan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Jika tugas Rasulullah terdiri dari 2 hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, bapak pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad sering kali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu, banyak para hufadil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, pada tahun 634 Masehi ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar wilayah daerah Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Khalifah Umar ibnu Khattab. Abu Bakar ini mempunyai pilar asyidik dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan.
Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman ibnu Affan ibnu Abdul As bin ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar ibnu Khattab akhirnya mandat kekhalifahan kepada Utsman ibnu Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat, tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman ibnu Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijakannya mengangkat keluarga yang dalam kedudukan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan yang tinggi. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah: 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya
mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim arbitrase. Dengan demikian Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dan dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkan urusan penggantiannya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika tiba giliran Amr bin As, ia menyatakan persetujuannya dan atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Muawiyah. Ternyata Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuat bersama Abu Musa. Sepak terjangnya dalam peristiwa ini merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij, orang-orang yang keluar. Pada 24 Januari 661, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, Al-Rahman ibnu Mujam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarganya seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis bahwa mereka pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Misalnya, perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, pembangunan sarana ibadah, pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang kedua, umat Islam betul-betul masih berpegang pada tali agama Allah yang lurus. Dalam artian ajaran Islam dijadikan sebagai dasar negara. Apa yang diperintahkan oleh agama diyakini sebagai kebenaran mutlak, dan mereka tidak ragu terhadap ajaran Islam itu sendiri. Amirul Mukminin sebagai pelopor secara langsung daripada penegakan syariat Islam itu, ajaran Islam menjadi ruh dari perjuangan mereka. 3. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, juga terdapat banyak hambatan, yaitu a. Munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. B. Munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam, terlebih dari dalam Islam itu sendiri. C. Terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya, orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan adalah Muawiyah dan Zubair. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berambisi untuk menjadi khalifah. 4. Usaha-usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu a. Para nabi palsu dibasmi, baik dengan cara damai. Bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dari khalifah, maka jalan terakhir adalah dibasmi dengan cara diperangi. Dalam mengatasi pemberontakan juga ditempuh dua cara, yaitu
perjanjian damai, dan perang. Namun usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah ini tidak berhasil, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh. Justru situasi kembali damai ketika Hasan ibnu Ali menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Muawiyah yang sangat berambisi menjadi pemimpin kaum muslimin. Dengan penyerahan kekuasaan itu, maka berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak sekali salah kata yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.